Selamat malam. Ini ada pertanyaan sedikit. Saya Ya, dari Katolik, dari tapi mana? Saya belum kenal engkau, engkau langsung tanya nih. dari Engkau saya siapa? Dari dari mana? Lanka, dari Katolik, Larantuka. Protestan, Hindu, Buddha, Islam? Saya Katolik dari paroki yang kami Larantuka. Flores Timur. Lepang, Iya, iya. capek adiknya Patris. Iya, kami dua kakak adik dengan Patris Allegro. Kamu marah kah? Oke, silakan. Lempang berarti lembata ya? Aduh, sinyalnya parah ini. Sinyal. Saya mau Kopi, tanya. selamat malam. Om Kopi, selamat malam. Perkenalkan diri dulu, nama siapa, dari mana, gitu. Supaya kita tahu Oh dari iya, mana. sorry. Nama Ya. saya Johan. Panggil aja Johan. Dari Larantuka. Dari paroki yang kami Larantuka. Riang kami ya? Solor. Tidak, Silakan. saya di Larantuka. Engkau di Larantuka, oke. No, Ini engkau di saya mana? Omong kah? kebetulan sekarang kan lagi di Bali. Lagi di Kebetulan Bali. sekarang kan lagi di Bali. Terus aku ada teman aku Protestan. Terus kami ke gereja kan. Dia ikut aku ke gereja Katolik. Terus aku bilang dia kan nanti nggak usah terima komuni ya. Gitu. Tapi dia bilang iya. Terus pas terima komuni malah dia ikut. Aku kan dia udah ikut, aku nggak bisa tolak soalnya aku larang dia, nanti malah ribut kan. Di sini aku bingung nih, nanti yang dosa nih saya atau dia. Ya, engkau sudah beritahu dan dia sudah mengetahui. Kalau dia buat tanpa pengetahuan masih baik, tapi dia sudah tahu bahwa dia tidak berhak untuk terima dan dia terima. Besok lusa engkau harus, walaupun dia sudah berdiri, engkau harus laporkan ke pastor yang di samping yang akan memberi itu, bilang dia bukan Katolik. Oke? Besok aku sudah jelaskan kepada dia, tapi kan dia bilang emang kamu Dan tahu dia ini terima. dosa gitu. Ya bukan. Dan engkau harus mengatakan kepada yang memberikan komuni, pastor yang memberikan komuni bilang, pastor maaf, dia bukan Katolik. Supaya jangan kasih komuni itu ke dia. Iya, aku sebenarnya pengen juga omong sama pastor, tapi kan orang baru juga di Bali, jadi kayak ya bagaimana, nggak enak juga. Tidak bisa, engkau harus omong. Maksudnya pada saat dia pergi ke komuni itu, kepada orang yang membagi itu, engkau harus beritahu, orang ini bukan Katolik. Iya, terus dia bilang kan aku udah apa ya, sidikan apa ya? Aku Ya, bilang Sidi itu beda, Protestan beda punya. terus. Sidi, iya, engkau harus mau alasan apa dari dia bukan Katolik, selesai. Oke? Ya, aku tahu itu memang salah, tapi dia tetap protes, katanya emang kamu tahu ini dosa gitu kan. Kopi, engkau harus enggak- menjelaskannya. Aduh, Kopi. Engkau, saya sudah bilang, engkau pergi beritahu orang yang bagi komuni itu, bukan beritahu dia, supaya jangan kasih ke dia. Oh siap. Bukan engkau omong dengan dia, tidak ada guna. Kalau dia kepalanya seperti itu, namanya protes, mau bilang apa? Engkau yang harus bertanggung jawab, pergi beritahu kepada yang membagikan, pastor atau ini prodiakon yang membagikan komuni, oke? Kasih tahu bahwa teman ini tidak Ya. Katolik. Tolong, jangan kasih komuni ke dia. Oke. Kau jangan Ini lagi yang dengar. ya siap. Ya, engkau punya Ini yang kekeliruan, pertanyaan engkau aku harus nih, pergi nanti beritahu yang dosanya membagi. itu. Oke, Yang Rom. pertama Ini yang dosa. menjadi pertanyaan Yang kedua, nanti. engkau punya, Nanti mengerti dulu. Saya selesaikan dulu. dosanya Yang ini. pertama bukan. Oke. Om, sebentar ya, Patel ngomong dulu, nanti baru Omnya ngomong ya, satu-satu. Ya. Saya sudah Oke, mengerti. Engkau bertanya bahwa saya dosa atau tidak. Yang pertama, engkau tidak berhubungan dengan dosa orang lain. Yang kedua, engkau sudah beritahu alasan ke dia. Yang ketiga, kekeliruan engkau sebagai orang Katolik, yaitu tidak melaporkan kepada mereka yang membagikan komuni bahwa temanmu bukan Katolik. Oke. Ya, saya sudah mengerti pertanyaanmu, makanya saya selesaikan dulu baru engkau ngomong. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi harus beritahu kepada kepada pastor atau prodiakon yang membagikan komuni, dia bukan Katolik. Karena engkau tidak perlu terima alasan dari dia yang bukan Katolik. Karena dia tidak punya hak di dalam gereja Katolik untuk terima komuni kalau dia belum melakukan sakramen komuni pertama, ada dalam sebagai orang Katolik dan murni dan pantas untuk menerima komuni. Bukan alasan dia, saya sudah sidi, saya sudah ini. Bukan alasan yang harus kau dengar adalah alasanmu sebagai Katolik, bukan alasan dia sebagai Protestan. No? Oke, siap. Mengerti, Saudara Romo. Tolong beritahu bahwa dia bukan Katolik kepada yang membagikan, kepada pastor yang membagikan, yang mendistribusikan komuni itu. Begitu ya? Iya, iya, sudah. Oke. Ada yang lain pertanyaan? Ada, cuman udah lupa. Kadang pengen Kau tanya ingat dulu tapi sedikit, 1 gitu. menit. Makanya setiap kali bertemu pertanyaan Katolik, catat pertanyaan, oke? Kita memori ini parah juga. Kebetulan tadi aku ingat cuma itu, jadi aku kebetulan pas Romonya lagi live, jadi aku langsung mau tanya itu saja. Tapi yang Oke. lain mungkin belum ingat. Nah, nanti kalau ingat, nanti tanya, catat ya. Ya, oke, siap. Oke, Romo, saya boleh turun dulu, Boleh. mungkin nanti ada
pertanyaan Kalau lagi kau saya bisa ingat naik. lagi yang kau minta naik. Oke, siap. Yang mau tanya di bawah type dulu ya. Ide saya kalau yang mau tanya baru naik. Oke, Mike Hartono. Ya. Dari mana? Dari belakang mau ke depan? Dari Solo, Orang Pak halus Paulus nih Plecong. orangnya. Orang Solo halus ini orangnya mantan Presiden Jokowi ini ya. Iya, dekat rumah kok, dekat rumahnya Iya. Pak Jokowi sih. Orang bisa bahasa Jawa. Hanya piye Enggak, bahasa Indonesia kabare. aja Romo. Nanti saya belajar lah. Hanya piye kabare, matur nuwun. KIDC itu pinter tuh bahasa Jawa, sama Iya. KIDC aja. Dia bahasa Jawa logatnya Kupang, santai saja. Sugeng Oh. Dalu Paman Mike Hartono. Oh iya, selamat malam Paman ini Kamen Rider. Ini frater dia. Oh, Iya. Kalian sudah iya, baku iya. kenal ya? Salam kenal. Saya tuh mau nanya Romo, ini kan sekarang di akun-akun medsos tuh banyak bermunculan, maaf ya kalau saya bilang kayak polisi liturgi nih. Nah, itu tuh saya mau nanya, mereka tuh banyak mempermasalahkan kayak tata liturgi sekarang. Kayak saya ambil contoh nih, kayak misal waktu konsekrasi itu loh Romo. Kalau kami di daerah di Jawa Tengah itu banyak yang ketika inilah tuh buku yang apa yang berikan Yang itu kuberikan banyak padamu. yang kuberikan padamu tuh kami tuh penyembahannya tuh banyak yang itu apa sikap tangannya diangkat itu loh ya banyak yang seperti itu. Nah sedangkan kok banyak juga yang di itu yang polisi medsos bilang itu sikap yang kurang tepat. Itu gimana ya Romo ya? Oke, yang pertama, ini penting sekali. Kita akan membandingkan dengan Kitab Keluaran 12, tolong dulu ini sih. Atau ada yang mau jadi lektor-lektor di bawah, anak-anak muda, OMK dan semua, biar kena marah. 1-2 kali kalian baca tidak apa, supaya memperkuat itu, mempertegas kemauan kalian untuk itu. Kita ingat bahwa Paskah Yahudi, Pesek itu berkaitan dengan menjadi prototipe Ekaristi Katolik. Bisa mengerti dulu, Mike? Sekarang ketika mereka merayakan Pesek atau Paskah Yahudi, apa yang mereka buat? Ini penting, penyembahan atau tidak? Ini penting sekali ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk dalam konteks bagaimana orang Yahudi merayakan Pesek Yahudi. Ketika Tuhan lewat, merayakan Paskah Yahudi dan mereka buat apa? Bantu dulu ide sih. Keluaran 12 ayat 24, tolong dibaca. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Irlin, naikkan Irlin juga buat pembanding. Irlin, kau ada di sini, baca kembali. Dan ketika kalian itu, kalian apa? Tolong naikkan Irlin supaya aku bantu. Ya, kalau dia mau jangan paksa. Atau siapa? Supaya lari ke sana sini, satunya tetap di sana. Oh, dia mungkin gak tidak. apa-apa, Ter. Bisa. Oke, sampai kalau dia ada di sini beritahu. Oke. Lari ke baca kembali yang terakhir tadi. Dan apabila kamu harus tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Oh, ini saya bisa jadi lektor. Oh ya, Metan Marina. Naikkan, minta naik. Oke. Sekarang kita kamu harus pelihara ibadah ini. Ibadah dalam konteks Yahudi dirayakan oleh siapa? Ibrani 9 ayat 6. Ibadah Yahudi dirayakan oleh siapa? Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Selesai. Mike, harus kita tahu bahwa kamu harus kembali ke Keluaran. Kamu harus pelihara ibadah ini. Bagi orang Yahudi, Mike, yang punya hak merayakan ibadah adalah yang barusan dibaca tadi. Ya, orang Yahudi. Bagi orang Yahudi yang berhak merayakan ibadah adalah Orang baca kembali Ibrani tadi. Ibrani. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Bagi orang Yahudi yang mempunyai hak merayakan ibadah adalah siapa, Oh Mike? Imam. Oke, kembali ke Keluaran. Kamu harus memelihara ibadah itu turun-temurun orang Yahudi. Dan yang berhak merayakan ibadah hanya imam, tidak ada yang lain. Lanjut. Dan
apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir Tahan dulu. ketika Mute-kan yang lain tolong teman-teman. Itulah korban Paskah. Oh Mike, itulah korban Paskah. Ibadah itu adalah mengorbankan korban Paskah, Pesek bagi orang Yahudi, dan itu dirayakan oleh seorang Oke, itulah korban Paskah. Lanjut. Ini deh. ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Artinya, jangan dulu. Artinya, ketika mereka merayakan Pesek, Paskah Yahudi, korban Paskah itu, makan korban Paskah itu, Tuhan Allah dan menyelamatkan. Ekaristi bukan hanya lewat, tetapi dia sungguh-sungguh di situ. Inilah tubuhku, inilah darahku. Barang siapa makan tubuhku, barang siapa minum darahku. Ini penting sekali. Sekarang ketika mereka merayakan Pesek itu, orang Yahudi buat apa? Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Garis bawah di kata itu, Mike. Ketika Allah lewat dalam perjamuan Paskah Yahudi, orang Yahudi berlutut dan dalam konteks Yahudi. Tolong teman-teman, saya sangat menghargai kebudayaan. Khususnya penyembahan dari Jawa itu saya rasa bagus sekali ya. Jangan kita menjadi polisi liturgis. Biarlah di dalam konsagrasi itu setiap orang juga mengekspresikan penyembahan dalam konteks kultur mereka. Bisa mengerti Om? Mike, aduh sinyalnya saya atau dia nih. Paham Romo? Bisa mengerti? Paham, Orang ya, Yahudi mengerti. menyembah, sujud menyembah, berlutut dan sujud Sujud menyembah. Mike kan waktu konsagrasi kan berlutut kan? Ya, pasti berlutut, pasti. Jangan ganggu kalau dia sujud berlutut dan sebegini. Oke lah, yang di depan kita ini Tuhan Allah. Yang di depan kita ini Tuhan Allah, bantu dulu. 1 Raja-Raja 2 ayat 19, apa yang dibuat oleh Salomon di hadapan mamanya. Ini yang di depan kita ini bukan mama kita punya, yang depan kita ini Tuhan Allah. Betseba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Jangan dulu kasih naik, ide saya engkau yang kasih naik, jangan dulu kasih naik, selesaikan. Engkau punya tugas untuk baca, jangan kasih naik orang. Betseba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Bayangkan, Kemudian cukup, raja saja sujud menyembah kepada mamanya. Yang di depan kita ini Tuhan Allah. Kenapa kita tidak bisa buat lebih? Di Flores kami juga berlutut, yang lain berdiri kalau tidak tempat berlututnya. Dan kami tunduk, itu juga tanda sujud menyembah. Sekarang awam-awam kita ini jangan jadi polisi liturgis. Biarlah, dengarlah magisterium omong seperti apa, komisi liturgi KWI omong seperti apa. Oh Mike bisa mengerti. Lakukanlah itu ekspresi yang paling dalam. Dan saya menghargai. Orang Israel berlutut, sujud, menyembah. Kita yang sudah berlutut, baru kita tunduk kita kepala dengan tangan begini. Itu juga salah. Kamu Tuhan Allah kah? Kalau kami dalam perayaan besar di Flores, itu di waktu konsagrasi setelah tunduk itu, pukul gong gendang. Sama Romo, di Jawa juga seperti itu. Berarti itu juga salah. Yang polisi ini tidak tahu mereka ini lebih besar dari magisterium, dari komisi liturgi KWI atau bagaimana? Ya, itu kadang yang jadi kayak pemikiran saya, orang-orang ini menentang sebegitunya, apakah mereka sudah lebih fasih daripada imam atau bagaimana ini? Saya cuman begitu aja yang Tidak, dipikiran maksud saya begini, jangan sampai mereka Yesus yang terima. Tidak, kamu tidak boleh tangan begitu. Saya Yesus, saya suruh kamu tangan begini, begitu. Tolong dengar, makanya tolong teman-teman Katolik awam dan semuanya. Marilah kita dengar apa yang dikatakan oleh Komisi Liturgi KWI kan, Konferensi Wali Gereja Indonesia, mengatakan tentang apa sikap kita ketika konsagrasi. Bisa mengerti? Oh Mike. Mengerti Romo? Begitu. Oke, masih ada yang lain, Om Mike? Itu aja Romo. Itu yang dari kemarin saya Dan saya tidak mengerti apakah dengan sikap menyembah dalam konteks dan kultur seperti itu mengganggu polisi-polisi liturgi ini kan? Mungkin di pemikiran mereka ingin pemurnian atau bagaimana, saya juga kurang mengerti. Sedangkan gereja punya 5 dimensi, bukan hanya 1 dimensi liturgi saja. Ada 5 dimensi yang orang Katolik harus hidupi. Metan, Kisah 2 ayat
42. Tiga dimensi pertama. Metan, engkau ada di sini? Tadi bilang mau baca. Ada Romo. Kisah 2 ayat 42. Tiga dimensi pertama. Kisah 2 ayat. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tahan dulu, Dalam Metan, uang- tahan. Dimensi pertama. Bertekun dalam pengajaran para rasul. Dimensi kerikma, pewartaan. Dimensi pewartaan. Jangan jadi orang Katolik yang tidak mau dengar pengajaran. Jangan jadi orang Katolik yang tidak mau dengar khotbah. Jangan jadi orang Katolik yang tahu semua. Kalau orang lagi khotbah, lagi susun renungan, lagi renungan tidak mau dengar. Kalau ada katekesis tidak mau. Itu dimensi pertama, kerikma, pewartaan. Bertekun dalam pengajaran para rasul. Yang kedua, Metan, lanjut. Dalam persekutuan, dalam memecahkan Dalam persekutuan, jangan jadi Katolik sendiri. Masuk di dalam koinonia, masuk dalam persekutuan. Jangan sampai orang yang jadi polisi liturgis tidak pernah aktif di lingkungan, tidak pernah aktif di stasi, tidak pernah aktif di gereja basis. Hanya datang ke misa hanya untuk lihat orang, angkat tangan, turun tangan, berlutut atau tidak. Sejak kapan Tuhan kasih kamu menjadi polisi, jadi hakim, jadi lawyer liturgi? Koinonia, persekutuan. Yang tukang kritik itu tuh mereka yang tidak jarang aktif di dalam persekutuan. Atau di dalam persekutuan mereka semacam polisi, moralis, hakim yang menghakimi. Engkau buruk, engkau berdosa dan tidak berdosa. Katolik kurang ajar seperti ini. Katolik yang tidak punya kasih di dalam hati. Kenapa kami? Bisa saya tunjukkan ini, Mo. Yo. Bisa satu contoh. Ya. Ini saya yakin ada di medsos ya. Saya yakin ada di medsos ya. Bapak Ibu atau saudara-saudari pasti tahu dengan akun ini ya. Ini. Yang dimaksud dengan polisi liturgi itu seperti apa? Ini. Seperti ini postingannya. Ya, tepat sekali, ini yang selalu saya lihat. Yang pakai kain tutup itu hanya di Korintus. Yang seolah harus pakai tutup semua kepala. Tidak mengerti kenapa Santo Paulus tulis, kenapa perempuan di Korintus harus tutup kepala. Kalian tahu kenapa di Korintus harus tutup kepala? Jangan dulu, kita belum masuk liturgi. Sebentar liturgi baru kita masuk. Kamu ingatkan saya, kami. Metan, orang-orang yang tukang kritik kita tuh orang-orang yang jarang di persekutuan, di basis, kelompok basis, jarang di stasi, jarang di lingkungan. Kalau mereka ada di situ, mereka tuh polemikus, problematis. Yang begini yang namanya sakit jiwa spiritual. Yang koar-koar di TikTok, tapi di lingkungan, di stasi, di gereja basis, di sana tuh mereka paling kurang ajar pertama. Yang protes kalau ada aktivitas. Yang tidak mau ikut. Yang tidak mau latih nyanyi. Suara yang kalian teriak-teriak di TikTok tuh lebih kamu pakai untuk latih nyanyi di kampung lingkungan. Di kampung stasi, di kamu punya gereja basis. Daripada kamu teriak-teriak di TikTok sini seolah kalian paling kudus di dunia ini. Tetapi di stasi kalian tidak pernah ikut. Kurang ajar yang bagi saya. Tapi mulut paling ember sudah di TikTok. Untuk hakimi semua orang. Tapi di koinonia, di persekutuan paling parah. Yang ketiga. Lanjut, Metan. dalam memecahkan roti dan berdoa. Ini yang kita namakan pemecahan roti dan doa. Dimensi liturgi. Dan kenapa alasan perempuan di Korintus itu harus punya tudung? Harus tutup kepalanya. Kenapa? Kamen, saya sudah berkali-kali jelaskan. Bantu jelaskan dulu. Ya, baik, Mo. Jadi singkatnya apa, Mo? Singkatnya? Kenapa perempuan di Korintus harus tutup kepalanya? Masih ingat atau tidak? Ada yang ingat? Korintus. Oh ya, yang pakai penutup kepala itu ya. Ya, kenapa? Kira-kira ada yang tahu? Karena mereka menjadi penyembah dewa-dewa kesuburan. Bukan penyembah. Kurang Mereka berkemudian mereka jadi Pelayan. nafsu Jadi pelayan. dari, dan untuk bekerja di kuil-kuil Aphrodite di Korintus, syarat utama ayu harus apa? Cukur apa? Mereka punya apa? Cukur kepala, botak-botak. Cukur, mereka punya botak, Licin kepalanya ya. licin. Ketika mereka, kau tidak salah itu, bantu 1 Korintus berapa, Romo? Boleh saya lihat dulu? 11 kalau tidak salah 11. 1 Korintus 11. Coba ayat 2-nya. 2-3 kalau tidak salah. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Lanjut. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari Lanjut. perempuan ialah laki-laki, Laki-laki. dan kepala dari Kristus ialah. Paulus masuk ke dalam eklesiologi di situ, suami istri sebagai tipologi dari gereja. Langsung ke 5 dan 6.
larangan untuk perempuan. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Oke, jangan terminal. Cukup. Artinya perempuan di Korintus harus ketika mereka pergi ibadat mereka harus apa? Pakai Menutup kepala. Karena Paulus membela harga diri perempuan. Kenapa? Perempuan-perempuan ini yang botak itu, mereka dulu adalah mantan pelayan-pelayan nafsu seks di kuil-kuil Aphrodite, Dewi Kesuburan. Kalau mereka bertobat dan masuk ke dalam misa, contohnya tadi kan bab berapa tadi? Ini saya 1 bab Korintus 11. Bab 11. Sekarang ke bab 16 ayat 2. Tiap-tiap minggu mereka berkumpul untuk ekaristi dan juga untuk ini penggalangan dana misi. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan. Bayangkan setiap minggu mereka berkumpul dan mereka akan lihat, wih perempuan botak ini pasti mantan ini begitu tuh. Ya cuci sendiri, setrika sendiri. Karena itu Paulus bilang perempuan harus pakai penutup kepala. Tidak ada maksud lain. Karena itu Mike, Paulus juga melakukan konsep liturgi dengan menghargai perempuan. Kebudayaan setempat, orang yang botak itu adalah pelayan di kuil Aphrodite. Karena itu bukan kebiasaan liturgis, tetapi secara spesial dia mengatakan untuk Korintus, tutup kepala para perempuan supaya jangan kalian saling menjatuhkan satu sama lain karena harga diri perempuan yang bercukur itu. Bisa mengerti Mike? Itu dalam segi itu kita melihat aplikasi liturgis di mana Korintus sangat berbeda dengan yang lain. Iya, mengerti. Jadi baru tahu sekarang saya. Iya, makanya itu coba kalian lihat di surat yang lain, hampir tidak ada, hanya di Korintus. Ini karyawati datang marah saya. Angkat kau punya pakaian karena saya mencuci yang lain. Tapi dia baik, itu. Dia estoy diciendo a la gente. Si usted va a encontrar un reguito agua en baño, nos pueden pelar y matar. Emosi. Pak Hartono jadi mengerti ya. Ya, Pastor. Oke, dimensi berikut. Berarti kita tidak bisa berhenti hanya dimensi liturgi. Dimensi berikut, Metan ayat 44. Setelah engkau pulang dari misa, engkau harus buat apa? Metan ayat 44-nya. Dari kisah 2 tadi, engkau jangan pernah tutup dulu. Paman Metan, aduh, di mana orangnya nih? Iya, 44 ya, halo. Pater. Saya lanjut ya. Halo, Om Metan. Iya. Ya, ayat 4 dari kisah Rasul bab 2. Semua orang yang percaya tetap bersatu Tahan dulu. dan semua milik. Jangan dulu. Jadi setelah engkau pulang misa, pulang pemecahan roti, engkau harus tetap apa? Setelah engkau keluar dari pewartaan TikTok, engkau harus bersatu dengan di lingkungan, di stasi. Kau suara yang kau teriak-teriak di TikTok itu, latih nyanyi dengan orang yang di stasi. Yang kau gosip orang di TikTok itu, kau gunakan itu untuk puji Tuhan Allah. Oke, setelah itu dengan kau punya tangan untuk apa? Ketik anek-anek atau untuk apa dengan kau tangan? Lanjut. Dan semua milik mereka adalah milik bersama. Karena itu, Spanyol itu sangat pesan. Kata 1-2 kata kecil, pesannya sangat. Dia tanya, ada apa di saya punya mata? Dia pikir ada kotoran. Tidak, saya bilang ada saya. Karena ketika lihat seseorang kan, kita orang sebelah masa dia punya mata. Dia emosi. Di sini dengan karyawati dengan apa? Lebih aspek kemanusiaan, makan siang. Dia tidak makan siang sendiri, harus makan duduk sama-sama dengan kita. Di seluruh proki SPD. Atau di rumah-rumah SPD. Jadi mereka jangan makan sendiri, kita makan sama-sama. Kalau mereka sini, kalau mereka sesuatu yang mereka tidak setuju, mereka cari orangnya. Romo saya tidak setuju ini. Tadi dia ketuk sub kamar. Romo, tolong angkat yang dicuci supaya saya bisa cuci peralatan dapur atau handuk atau apa yang di dapur. Oke, jadi setelah pemecahan roti tadi dikatakan yang percaya itu tetap bersatu. Dan dengan mereka punya tangan, Metan tadi mereka buat apa? Bantu orang lah. Jadi kau punya tangan di sini, di TikTok ini jangan ketik aneh-aneh. Oke, dimensi keempat yang kita namakan diakonia, pelayanan. Layanilah dengan tanganmu itu orang-orang yang membutuhkan. Sekarang dimensi ke diakonia yang kelima ayat 40
6-nya. 47 maaf. Metan. Sambil memuji Allah. Lebih besar kah? Saya kecil sekali kop suara nih. Bisa teriak sedikit kah? Ya Romo ya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tahan dulu. Sambil memuji Allah dan disukai. Ini yang kita namakan dimensi testimoni atau dimensi martiria yang kita namakan. Karena itu beri testimoni, beri kesaksian. Itulah dimensi gereja. Ketika engkau memberikan kesaksian apa yang terjadi, hasil dari kesaksian itu, lanjut, Metan. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan yang menambahkan orang jadi Katolik, bukan kita paksa orang jadi Katolik. Kita hanya mewartakan yang tadi dimensi koinonia, kerikma, berikan kesaksian dalam persekutuan, tetap persekutuan liturgis dan semuanya itu, dan memberikan pelayanan diakonia kepada yang membutuhkan, dan Tuhan menambahkan. Karena itu, tolong, ada satu lagu yang untuk anak kami itu, ayo. Hati-hati gunakan tanganmu, kalian nyanyi dulu. Prok, prok, prok. Sekarang kalau di TikTok gunakan jarimu. Bapa di surga, Dari Jarimu. Habis oke. itu. Allah Bapa di surga, mau Melihat potong jarimu. jari, kalau kau tidak gunakan untuk yang baik. Oke, Prok, prok, Om prok, Mike, jadi sama habis. lagi. Pero mira, hay tantos cambios, no sé dónde está. Gunakan mulutmu, prok. Hati-hati gunakan mulutmu, prok. Hati-hati gunakan, jangan ember terlalu di TikTok. Ayo di sini. kayak DC mau. komalmu. Hati-hati gunakan mic-mu. Allah Karena Bapa di netizen di TikTok melihat semua. Hati-hati gunakan komalmu. Biar bantu. Ada yang lain? Terima kasih Metan. Tahan pukulan ya. Kalau engkau mau baca baik, tahan pukulan. Ini lihat Ayu kena marah terus, Desa kena marah terus. Kalau kau sudah mulai tersinggung ya, belum kau turun so. Oke. Oh Mike sudah selesai marah ya, pertanyaanmu? Sudah cukup Yup. Romo. Pater memang pernah marah. Saya sih selama ini melihat itu sebagai teguran ya, bukan marah. Ya banyak orang yang melihat sebagai marah juga karena banyak yang tersinggung. Toh sensi toh. Contohnya ide saya dia menangis 1 minggu karena marah. Dia menangis. Frate kami juga karena marah dia menangis 1 bulan. Ya itu pasti mau ada ekspresi manusia mau. Oke, yang lain tolong. Ada di sini Om. Ya. Malam Romo, Itu tadi malam Mo, semua yang mau saya teman-teman. tunjukkan tadi Mo. Itu adalah salah satu model dari akun yang bisa dikatakan polisi liturgi banget. Itu tadi. Itulah dia. Aduh, kalau mereka ke Amerika Latin hancur ya.